Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kembali lagi dalam program yang luar biasa, yang dahsyat tentunya di i3 Channel One More International. Kali ini di samping saya ada sahabat saya, dua-duanya orang yang sangat luar biasa, yang menjadi panutan kita semua insya Allah nantinya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau dengan tema yang sangat luar biasa. Dan seperti apa? Langsung saja kita tanya-tanya ke beliau. Assalamualaikum Mbak Isma. Sehat? Waalaikumsalam. Sehat. Bunda sehat Bun? Alhamdulillah. Nih. Ini hari ini spesial nih Bun. Ya. Sebetulnya sih tiap hari spesial, tapi hari ini spesial juga nih. Ada yang spesial untuk pemirsa i3 Channel dimanapun berada. Jadi kali ini saya akan bertanya yang mungkin lebih spesifik tentang perjalanannya Bapak Ismet Iskandar Idrus beserta Bunda Mia di sini juga. Sebelum ke Bunda Mia, sebetulnya saya mau tanya-tanya yang agak simpel-simpel aja, yang ringan-ringan saja ke Pak Ismet. Pak, ini di luaran sana ketika tadi saya masuk ada satu buah mobil, sebetulnya itu mobil impian semua orang, termasuk saya pribadi seperti itu. Tapi sebelum saya tanya-tanya ke mobil itu mobil dari mana, seperti apa, tapi mungkin akan nanya dulu terhadap i3 Channel One More International. Pak Ismet, banyak sekali di luar sana pertanyaan yang langsung mungkin ke saya di channelnya atau melalui sahabat-sahabat Pak Ismet nih. Sekarang ini dari mulai Pak Ismet dulu memulai di bisnis One More International ini kurang lebih kan 10 bulan ya Pak? Ya. Kurang lebih 10 bulan. Jadi dari bincang-bincang sebelumnya saya tanya kurang lebih 10 bulan. Sebetulnya yang akan saya tanyanya lika-likunya sih Pak. Dari kemarin kita berbicara tentang apa nih enaknya, apa nih itunya, sampai sekarang berdiri seperti ini di rumah Pak Ismet juga. Kali ini kita syuting di rumah Pak Ismet juga sama Bunda Mia di sini. Pak, sebetulnya waktu awal-awal dulu, ini Bapak jawab yang jujur tapi ini Pak. Awal-awal dulu waktu masuk ke One More, Bunda Mia setuju gak? Ya, pada saat itu memang saya ketika dikenalkan dengan bisnis ini, saya juga sedang mencari. Dan saya sudah katakan sama beliau, saya sedang mencari. Cuma pada saat itu saya belum tahu apa. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, semoga saya diberikan sebuah jalan, sebuah peluang yang bisa mengangkat ekonomi saya yang pada saat itu benar-benar agak terpuruk, jujur. Iya, jujur nih ya. Jadi dengan kondisi saat itu bingung mencari apa, sedangkan kita tahu pada saat itu kan pandemi. Jadi dengan pandemi ini kita tahu bahwa tidak boleh keluar rumah, aktivitas juga dibatasi dan sebagainya. Tapi kan walaupun kita nggak keluar rumah kan kita butuh makan. Pasti Pak. Kalau makan baru keluar rumah tetap harus makan. Akhirnya ketika saya ditelepon dan mau dikenalkan dengan One More, saya izin ke istri dan saya berdoa apakah ini ya, mudah-mudahan ini adalah sebuah jawabannya. Tapi masalahnya tanda kutip lagi bisnis jaringan lagi yang pada saat itu saya sudah mau menggantungkan sepatu, udah tidak mau lagi. Enggak deh, udahlah cukup gitu. Udah cukup deh, capek deh gitu ya. Capek udah belasan tahun di kelurahan yang lama. Tapi ini lagi yang selalu datang. Tapi kali ini kalau seandainya memang ini bagus buat saya, ya apa boleh buat, saya harus melakukannya. Dan alhamdulillah ya ketika saya ke sana dipanggil dan mendengarkan cerita presentasinya pada saat itu, saya pertama dalam arti kata belum ada Pak Mustaqim, belum ada Pak Bo, belum ada Budia. Saya lihat bagus juga ya. Yang membuat saya bagusnya ini adalah ada satu keunikan bahwa produk ini adalah produk kesehatan yang datang dari Eropa dan masuk di Indonesia, yang dimana produk kesehatan ini tidak dimakan dan tidak diminum. Itu yang saya tahu. Jadi yang menarik itu dari produk awalnya. Ya, produk. Nggak dimakan, nggak diminum, hanya ditempel, itu aja udah. Ya, udah. Belum yang lain-lain, belum ketertarikan dengan sistemnya atau marketing plan dan segala macam, belum ada gitu kan. Jadi waktu datang itu sebetulnya bersungguh-sungguh atau coba aja atau gimana Pak waktu itu Pak? Ya, antara harap-harap ini menjadi sebuah peluang dan bisa merubah kehidupan ekonomi, tapi berharap juga kalau harus kayak awal-awal dulu presentasi sana presentasi sini, datang ketemu orang sana ketemu orang sini, ya kita tahu kondisinya saat begini kan susah untuk ketemu. Jadi saya pikir ya mudah-mudahan aja nih nggak kayak dulu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan aja nggak kayak dulu lah, seperti kayak gitu polanya dan segala macamnya. Nah, sebelum dilanjutkan sebetulnya mau tanya ke Bunda Mia. Ini banyak ini. Iya, ke Bunda Mianya. Sebetulnya ibu atau seorang istri itu paling luar biasa di samping kita. Bisa jadi paling luar biasa bahagianya
ketika lagi drop paling luar biasa ngeselinnya, biasanya seperti kayak gitu. Nah, separah apa sih dulu? Kalau ngomong separah mungkin gak enak, bukan menderita juga. Dulu waktu awal-awal Pak Ismet tuh sering bilang saya itu dulu gini-gini buat ngerokok aja gini-gini. Emang waktu itu seperti apa sih Bun keadaan ekonominya Bun? Wah, keadaan ekonominya benar-benar udah terpuruk banget itu ya kemarin tuh. Sampai saya sendiri harus membantu beliau juga untuk mencari nafkah gitu kan. Dari saya kerja riset yang harus kesana kesininya harus naik Gojek, harus naik busway, kadang-kadang berangkat pagi sampai pulang malam untuk membantu beliau gitu kan. Terus ditambah lagi setelah ada pandemi, akhirnya untuk kerja riset itu kan di stop ya, karena riset itu kan kadang-kadang kita juga harus bertemu orang gitu. Ya. Nah akhirnya dalam kondisi pandemi itu untuk perusahaan riset itu tidak ada job, stop. Waktu itu pas pandemi itu. Betul. Berarti sama-sama dong gininya Bu. Iya betul. Berbarengan. Iya sama-sama. Nah akhirnya karena kita mikir lagi nih gimana nih gitu kan, ini anak-anak semuanya kan harus makan ya. Apalagi sekolahnya. Betul, sekolahnya kayak gitu kan, untuk bayar sekolah harus makan, tapi yang penting udah gimana caranya makan untuk hari ini aja, kita pikirin kayak gitu sampai seperti betul. Iya. Iya. Benar Pak? Iya. Sampai akhirnya saya punya ide, suruh dia kan suka masak ya, dan masakan dia cukup lumayan enak buat saya ya. Dan pada akhirnya udah kamu masak aja, aku yang nawarin ke tetangga rumah, sehingga akhirnya beliau yang masak, saya yang nawarin, saya yang jadi marketingnya. Segitunya. Dong ini makanan. Berarti saat itu belum dong misalnya katakanlah ini ada buat makan nih buat sebulan, nggak ada dong. Nggak ada, itu udah hitungannya hari. Jadi hitungannya besok kita makan apa nih? Iya. Nah ini di luar sana di pemirsa Eitri Channel mungkin sebagian ada yang nggak tahu, disangkanya Pak Ismet sekarang mah udah enak, pakai Mercedes-Benz, uangnya banyak, bonusnya banyak. Padahal 10 bulan yang lalu, bukan 10 tahun, 10 bulan yang lalu itu keadaannya saya sebetulnya barusan nggak percaya Bun. Nyampe besok makan apa ya buat anak-anak? Itu pokoknya tapi alhamdulillah saya tuh nggak luput dari berdoa ya sama Allah. Ya Allah, berikan jalan supaya keadaan rumah tangga kita tidak separah ini lagi gitu. Setiap sholat, setiap berdoa tuh saya minta untuk diberikan jalan keluarnya bagaimana nih kehidupan kita agar supaya bisa kembali lagi seperti dulu gitu kan. Luar biasa perjalanannya. Kirain kemarin Pak Mustaqim aja, ternyata Pak Ismet lebih dramatis ya, luar biasa. Ini ngomong-ngomong katanya rumah ini juga mau ambruk, bener nggak sih Bu? Iya betul. Jadi pemirsa jangan lihat ngomong sekarang kayak gini ya, saya nanyanya 10 bulan yang lalu. Jadi dengan wasilah kendaraan One More ini sebetulnya luar biasa Bun. Waktu awal-awal dikenalkan sama suami sama Pak Ismet, Bun ada bisnis lagi networking atau itu tanggapannya seperti apa Bun? Awal-awal banget, pasti kan yang dikasih tahu istri awal-awal. Kalau saya sih percaya ya sama Pak Ismet ya, bahwa dia kan sudah 17 tahun di MLM. Saya yakin kalaupun dia nanti terjun di MLM lagi, insya Allah pasti akan sukses. Ya jadi saya sih percaya bahwa Pak Ismet itu walau dimanapun dia di MLM itu akan berhasil. Karena di perusahaan lama pun yang MLM itu beliau juga sudah berhasil kan, sudah mencapai dengan peringkat yang tertinggi seperti itu. Jadi saya nggak masalah walaupun beliau ikut MLM lagi selanjutnya. Ini Bunda Biani kan garda terdepannya nih dari Pak Ismet, namanya juga teman hidup kan. Waktu awal-awal dulu di One More, mungkin di luaran sana ada yang temannya, koleganya, hidup kan biasa Bun. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu selalu berbarengan gitu kan. Nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin kita itu disukai semua orang. Termasuk istrinya Bunda gitu kan. Termasuk istrinya Bunda Mia seperti kayak gitu. Adakah hal-hal yang terjadi dulu ketika katakanlah Pak Ismet masuk ke perusahaan ini? Mungkin ada cobaan apa Bun waktu dulu?
lumayan banyak. Lumayannya banyak gitu. Saya kira lumayan sedikit. Intimidasi, terus diomongin, terus ya sedikit. Bagaimana peran Bunda Bun ketika ada seorang suami, khususnya di sini Pak Isket Iskanarius, suami Bunda Mia, diomongin, diintimidasi, mungkin punya hutang yang lama nagih dan segala macam, dibikin jelek di media sosial. Apa yang Bunda sampaikan ke Bapak, ke Pak Ismet? Saya sih selalu support ya. Jadi ketika beliau cerita, iya ini saya sepertinya dihujat gitu kan, saya tetap bilang nggak apa-apa, udah kita balas aja dengan perbuatan baik lagi, nggak usah dilawan lagi dengan perbuatan yang menghujat lagi gitu, nggak apa-apa, biarkan saja, ibaratnya kafilah anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya selalu bilang kayak gitu sama beliau, udah kita terus aja jalan, yang merasakan hidup kan kita, bukan mereka kayak gitu. Jadi nggak usah didengerin omongan orang seperti apa, kamu tetap semangat terus gitu. Insya Allah kamu pasti akan berhasil, saya bilang kayak gitu. Saya tetap support suami. Pertama kali nih Pak Ismet datang dari temannya, dikenalkan produk ini ke Bunda, ngasih tahu dong produknya. Nanya nggak ini apa gitu kan? Oh iya, dan kebetulan kan waktu itu saya juga sakit ya, sakit cikungunya itu yang diserang persendian. Jadi ketika saya sholat pun itu saya nggak bisa yang namanya sholat berdiri, sujud itu nggak bisa. Jadi saya sholatnya selalu duduk di kursi. Dan itu sudah berjalan 8 bulan. Iya, udah lama, udah 8 bulan saya kena cikungunya, efeknya sampai 8 bulan itu gitu. Nah setelah itu dia, ini ada produk gitu dari One More gitu kan. Ini coba aja ditempel. Coba aja deh. Ini katanya bisa nih untuk nyembuhin kayak stroke, persendian kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya saya coba. Tapi saya coba 3 kali ya, saya coba itu. Saya tempel 3 kali, alhamdulillah bener-bener saya itu bisa sholat tanpa duduk gitu. Sholat berarti Bunda Mia tuh orang pertama yang ditempelin sama Ismet, Pak? Bukan orang lain, Pak? Kalau kasarnya ya kelinci percobaan pertama saya. Waduh. Oh, berarti Bunda Mia yang pertama gitu. Iya. Jadi keyakinan terhadap produk itu awalnya dari istri sendiri, Pak? Iya. Jadi pada saat saya kasih dan dia tempel-tempel aja, saya juga nggak tahu dia tempelnya di mana. Terus dia tunjukin ada di mana, ada di mana gitu kan. Nah, 3 hari kemudian kalau nggak salah saya masuk ke kamar, saya lihat loh, kok ini sudah sholat normal, nggak seperti biasanya duduk di kursi gitu. Terus saya nanya, loh emang itu bisa, sudah bisa sholat normal, nggak sakit lagi? Bisa, loh dari mana? Itu yang produk kamu yang ditempel-tempel itu. Nah itu testimoni saya yang pertama, dan disitulah membuat saya, wah luar biasa nih produk. Nah dari situ saya berpikir, wah ini saya harus cari lagi nih kelinci percobaan yang lainnya. Iya. Akhirnya ada kelinci percobaan yang lain. Ada 2 orang. Yang dimana pada akhirnya Pak Bowo saya suruh datang. Pak Bowo ke rumah, nih ada produk, tolong ambil ke rumah saya, bawa, cari orang stroke, tempelin. Nanti kalau ada buktinya, tolong videoin, kirim ke saya. Dan terjadi paginya dia telepon. Dia bilang, Pak Ismet, wah mantap nih produknya, luar biasa Pak. Orang stroke bisa jalan. Hah? Kok bisa? Terus akhirnya dia bilang, ini Pak saya kirimkan videonya. Saya lihat, wah iya juga, mantap juga. Terus beliau sempat bertanya, Pak ini MLM-nya udah join belum Pak? Oh belum sih. Jujur aja belum. Jadi Pak saya mau juga nih Pak. Belum join berarti Pak? Belum. Nih ya. Jadi yang jangan putus asa ya, yang belum aktivasi daftar aja dulu gitu kan. Lihat. Ini jadi di depan saya ini sebenarnya saya kaget Pak. Gitu kan, kaget dalam artian pertama awalnya istri sendiri yang jadi percobaannya, yang kedua kawan-kawannya udah ngajak kawan belum daftar lagi, belum aktivasi lagi gitu kan. Apa jangan-jangan waktu itu punya uang masih Pak buat aktivasi awal-awal Bang? Jujur alhamdulillah sih nggak punya uang. Makanya itu yang membuat saya nunda-nunda daftar, karena nggak punya uang gitu. Iya nggak punya uang, aduh ini daftar pasti pakai duit nih. Tapi ternyata setelah saya tahu bahwa bisnis ini tidak perlu kita harus bayar di awal, wah ini daftar aja dulu. Nah, baru saya daftarnya setelah Pak Mustaqim dan Pak Bowo saya panggil datang ke hotel, ketemu yang kedua kali sama Pak Haji Naim. Nah disitulah saya bilang, wah ini saya harus daftar duluan nih, nggak bisa.
Akhirnya saya daftar duluan. Begitu saudara. Wah, ini luar biasa. Bun, Iya. nyangka nggak sih secepat ini di One More? Padahal kan sebelumnya di perusahaan sebelumnya saya kaget loh. Di perusahaan sebelumnya katanya Pak Ismet udah belasan tahun Iya, saya bilang. 17 tahun. 17 tahun saya bilang, "Wah, ini udah beli pulau nih," saya bilang gitu. Saya heran banget. Iya. Udah beli pulau, kereta api atau segala macam gitu kan karena 17 tahun. Pulau Kapuk ya. Udah kamu. Ini kan baru 10 bulan. Bunda nyangka nggak sih secepat ini sebetulnya? Nggak nyangka. Awal-awal nggak nyangkanya kapan? Apa tatkala awal-awal dapat bonus 5 juta, 10 juta atau 12 juta? Nyangka nggak sih dulu? Nggak nyangka bakalan secepat ini ya, gitu. Pasti saya mikirnya sih, ya mungkin nanti kita bisa mencapai bonus 2 sekitar tahun, 3 tahun. 50 juta itu mungkin 2 tahun, 3 gitu. Paling tahun. cepet ya setahun gitu. Paling awal-awal 10 juta. Kita bener-bener nggak nyangka gitu, sedrastis ini untuk pendapatan kita bisa naik cepat gitu. Masya Allah. Berarti benar-benar nggak nyangka ya? Nggak nyangka sama sekali. Ini awal-awal kayaknya rumah duluan nih kayaknya yang direnovasi. Iya ya? benar, karena memang rumah kan Urgent. udah urgent ya, udah benar-benar Ya. udah mau ambruk. Rumah saya kondisinya ini di ruang tamu juga sudah bocor. Di teras depan Lebih bocor, parah lagi. parah. Di garasi juga parah. Jadi kalau hujan sama kayak seperti nggak pakai atap. Kalau hujan. Jadi kalau hujan air juga ikut nyocor semua sampai ke bawah, sampai teras pun juga jadi banjir. Masya Allah. Jadi- Luar biasa. Aduh, menyedihkan lah pokoknya. Ya, Jangan alhamdulillah. melihat hari ini ya teman-teman semuanya. Menyedihkan. Nah, ini ada yang lebih luar biasa nih sebetulnya pertanyaan saya, Pak. Ini tadi di awal saya sudah bilang, di garasi sudah ada mobil berwarna putih Mercedes-Benz E400 kalau nggak salah tadi saya lihat. Waktu awal-awal menginfokan ke Bunda, apa yang Bunda rasakan? Apa yang Bunda komentar apa, Bunda? Jadi memang yang saya tahu sih beliau memang sudah memimpikan mobil Mercedes itu udah lama sekali gitu. Ketika di MLM sebelah pun beliau juga memang impiannya pengen memiliki mobil Mercedes E400 itu gitu. Tapi kan memang belum kesampaian ya gitu. Terus akhirnya kata beliau, "Mi, ini aku udah dapat car bonus." Gitu kan? Dia bilang, "Alhamdulillah nih aku udah dapat car bonus, berarti aku sepertinya udah bisa nih gitu untuk beli Mercedes-Benz E400 gitu kan." Wah, saya seneng dong gitu kan, apa yang diimpikan oleh suami saya terwujud gitu. Karena kan memang selama ini memang dia pengennya itu gitu, impiannya memang pengen beli mobil itu gitu. Jadi seneng banget gitu, seneng banget bukan karena saya memiliki Mercedes-Benz, tapi saya seneng banget karena impian suami saya sudah bisa terwujud gitu, yang bikin saya seneng gitu. Berarti itu salah satu impian mobilnya ya? Iya. Kendaraannya Iya, salah betul. satu impiannya. Pak, ini Mercedes-Benz ini Bapak capai dalam berapa bulan sih, Pak? Kurang lebih mungkin sekitar 6 bulan ya atau 7 bulan. Ya, 7. 7. Iya. Kan di sini ada reward bonus yang dimana dalam 3 bulan harus berturut dengan omset 10.000, 10.000. Jadi kalau saya pencapaiannya saya capai di bulan ke-9, berarti dari bulan 6 saya sudah mencapai itu. Iya. Dan saya harus maintain selama 3 bulan itu. 6, 7, 8, dan 9 baru saya dapatkan uang. Masya Allah. Tapi saya punya cerita nih Kang. Sebenarnya cerita ini hanya diri saya dan tidak banyak teman-teman yang tahu. Jadi suatu saat waktu saya masih di kelurahan sebelah, ya ada mobil yang dititipkan oleh pelatih saya dulu. Ketika taruh mobil di sini Mercy S-Class, S-Class, oke. ya. Jadi pada saat itu seneng sih dititipkan mobil, dan orang tetangga pada nanya, "Wah, luar biasa Pak Ismet, mobilnya keren, tapi sayangnya rumahnya dibanding mobilnya lebih mahal mobilnya daripada rumahnya. Mana atap sudah mulai bocor." Nah, saya takut, jadi saya setiap hari itu kerjanya saya ngap-ngapin, takut nanti ada tetesan air jatuh atau ada kotoran yang akan merusak dan sebagainya. Jadi tiap hari saya ngelapin, saya cuci, saya panasin, mau keluar jalan-jalan mikir nggak punya uang untuk beli bensinnya. Akhirnya sih cuma maju mundur, keluar maju mundur, masukin garasi, keluar lagi dari garasi, itu aja kerjaan saya. Dan suatu saat saya duduk, saya berhayal, saya bilang, suatu saat ini
ini kan punya orang, bukan punya saya. Suatu saat ini mobil ini harus ada di garasi saya. Tapi gimana ya caranya? Jadi saya sering masuk di mobil sambil panasin, saya tutup pintu,